Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, di kesempatan siang hari ini dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan di siang hari ini, kami masih akan membawakan kisah dari Nana Setiana, dan sini udah part 10 ya. Sudah part 10 dan ini panjang banget nih kisahnya. Makin penasaran pokoknya teman-teman, kemarin ketemu Resi dan sekarang apa yang dilakukan oleh Resinya, kita makin penasaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Satu purnama ditempa di kediaman sang resi. Kesuman Putra Wiluadinta part 10. Jadi benar, dirimu adalah Raden Arya Darmayasa. Resi Suko Gading memandang pemuda yang masih duduk bersila di dekatnya. Kami sempat mengira jika keluarga Adipati Panji Notokusumo sudah musnah di tangan Joyopati. Legiwo duduk dengan gelisah, bukan karena kesemutan tetapi terpukul karena akhir-akhir ini dia hanya memanggil dengan menyebut nama saja pada Bayu. Digigitnya bibir kuat-kuat, bahkan memanggil Raden Bayu pun salah. Kelak Legiwo harus membiasakan diri memanggil temannya itu dengan sebutan Raden Mas Arya. Bagaimana Ananda bisa selamat dari pasukan Joyopati? Resi Suko Gading kembali bertanya. Mata tuanya berkaca-kaca senang karena anak Adipati yang sangat dicintai oleh rakyatnya itu masih diberikan umur panjang. Lelaki tua itu meminta Kinanti membawakan air minum untuk Raden Arya Darmayasa yang selama ini dikenal sebagai Bayu Aji. Air minum diterima dengan tangan gemetar, diminum sampai habis dalam tempo singkat. Arya Darmayasa tidak mau mengenang masa lalunya yang pahit, sudah cukup. Kenangan itu menjadi mimpi buruknya selama ini. Namun, ketika orang yang ada di dalam pondok itu menatap penuh harap, penasaran akan kisah hidup Arya Darmayasa selama ini hingga mengganti nama menjadi Bayu Aji. Semua bermula dari api, Eyang, ujar Arya memulai cerita. Panah berapi ditembakkan ke atap kediaman Adipati Panji Notokusumo membuat semua penghuni lari bersemburat. Anak panah berterbangan membidik semua orang yang keluar dengan tergopoh-gopoh. Panji Notokusumo yang mencium bahaya besar segera menyuruh anak dan istrinya melarikan diri. Bayu terpisah dari ibunya, juga dari pengawal yang ditugaskan melindungi, hingga dia terjatuh ke sungai dan bertemu dengan Dirga Gentala. Dirga Gentala, di mana laki-laki pemarah tua itu sekarang? Rupanya Resi Suko Gading mengenal guru sekaligus penyelamat Arya Darmayasa. Digelengkan kepala Arya Darmayasa. Dia sendiri kehilangan jejak Eyang Dirga Gentala di hari ia bertemu dengan Dewi Parwati. Di hari itu pula gurunya lenyap dari permukaan bumi. Atau itulah yang Arya Darmayasa duga, mengingat sekian lama dia berkelana, dia tak pernah mendengar atau melihat lagi keberadaan sang guru. 10 tahun dibimbing oleh Dirga Gentala, tentu dirimu memiliki kanuragan cukup bagus. Usai menyatakan ikut berduka cita karena keberadaan Dirga Gentala yang lenyap tanpa kabar, sang resi langsung mengambil kesimpulan. Legiwo mengangguk cepat. Sebagai teman seperjalanan, dia sepakat bahwa lelaki muda itu cukup hebat. Entah sudah berapa orang kawanan yang berhasil dia kalahkan. Sebenarnya saya murid yang payah. Aku Arya Darmayasa.
Sekian lama belajar pada Eyang Dirga Gentala, hanya sedikit ilmu yang berhasil saya serap. Lalu, bagaimana dengan keris anehmu itu? Arya Darmayasa mengeluh pendek karena Kinanti mengungkit keris yang sengaja disembunyikannya. Dia sudah berusaha sebaik mungkin menghindari pembicaraan tentang keris naga lirang, tapi Kinanti berbicara dengan gamblangnya. Keris. Keris apa yang dimaksud Kinanti? Ya, memiliki keris bukanlah hal terlarang di kerajaan Wilwatikta. Baik lelaki maupun perempuan, semuanya bisa membawa keris dengan bebas. Bahkan anak bau kencur pun diizinkan memegang keris jika hal itu dirasa perlu. Keris naga lirang yang resih? Jawab Arya Darmayasa. Dia hanya menyebutkan namanya, tetapi tak mengeluarkan keris yang dimaksud. Boleh aku lihat? Resi Suko Gading mengulurkan tangan. Ia ingin melihat secara langsung senjata tajam yang dikatakan aneh oleh Kinanti. Kali ini, Arya Darmayasa tak bisa memenuhi keinginan sang resi. Dia masih menunduk, tangannya tetap pada posisi semula. Dewi Parwati, pemilik sebenarnya dari keris naga lirang, telah memperingatkan Arya agar tak membiarkan orang lain memegang kerisnya. Bahkan dia sendiri takut melepaskan keris itu dari Warangka, takut tak dapat mengendalikan sifat haus darahnya. Kalian berdua, pergilah keluar sebentar. Aku akan berbicara dengan Kinanti. Resi Suko Gading mengerti pemuda di depannya itu kesulitan mengambil keputusan. Legiwo dan Arya Darmayasa pamit keluar, mundur perlahan meninggalkan kedua orang yang masih berdiam diri menunggu mereka pergi. Tetap panggil aku Bayu, cetus pemuda itu pada Legiwo yang berdiri canggung di dekat kudanya. Tidak ada yang boleh tahu bahwa Raden Arya Darmayasa masih hidup. Paman Mergolo Jayapati masih mengincar leherku untuk melengkapi kemenangannya. Tapi Sangga Legiwo ragu. Hamba takut kena tulah karena lancang memanggil nama kerabat dari pemimpin negeri ini. Bagaimana bisa kena tulah? Kau pikir aku ini dewa atau manusia suci? Bayu Aji menepuk sisi tubuh kuda miliknya. Aku hanya manusia biasa, bisa merasa sakit dan sedih sepertimu. Jadi panggil aku Bayu tanpa embel-embel Raden, apalagi sampai mengungkit nama lamaku. Legiwo menggaruk hidung, gerakan yang kerap dilakukannya kala ia merasa bingung. Sebagai rakyat jelata, dia takut keturunannya akan menerima kutuk karena memperlakukan Raden Arya Darmayasa seenak hati. Namun, dia juga tak bisa menolak permintaan Bayu. Membayangkan nasib buruk temannya itu yang masih dikejar-kejar oleh pembunuh keluarganya membuat Legiwo iba sendiri. Sejauh apa kau mengenal pemuda bernama Raden Arya Darmayasa itu? Resi Suko Gading ganti mengajukan pertanyaan pada Kinanti. Tangan Kinanti mempermainkan anak rambut yang tumbuh di dekat telinga, memuntir pelan sampai membentuk ikal, lalu dilepaskannya lagi. Kinanti Anjani. Belum lama yang masih dalam hitungan hari. Terpaksa Kinanti menjawab karena ditanya berulang kali. Dan kamu nekat mengajaknya kemari. Bahkan kau sendiri tak tahu asal-usulnya. Andai aku tak mengungkit secara lama keluarga Panji Notokusumo, kurasa dia akan tetap bungkam. Aku hanya ingin menolongnya. Kira Kinanti, dia tak berani menentang mata Resi Suko Gading. Mereka tak memiliki hubungan darah sama sekali, tetapi mendiang ayah dan ibunya menganggap lelaki tua itu sebagai orang tua sendiri, sehingga Kinanti pun memanggilnya Eyang, pengganti nenek dan kakek kandung yang tak pernah dilihatnya. Kinanti, bagaimana caramu menolong pemuda itu kalau dirimu sendiri berada dalam masalah besar? Resi Suko Gading mengambil dahan kayu berukuran kecil di sampingnya, berfungsi untuk menggaruk punggung gatal yang tak dapat dijangkau dengan tangannya sendiri. Dahan itu melesat ke bau Kinanti, membuatnya meringis kaget.
Kamu melarikan diri dari pondok ini 3 tahun yang lalu, meninggalkanku seorang diri. Padahal kau tahu, aku sengaja hidup menyendiri agar dapat mendidikmu dengan baik. Satu sabetan lagi melayang dan kini ke lutut Kinanti. Resi Sukogading mengingatkan Kinanti bahwa dialah yang menjadi alasannya menjauhi hiruk pikuk dunia, memilih membesarkan gadis bermata sipit yang telah menjadi yatim piatu karena intrik istana. Kau tahu, aku tidak pernah meninggalkan gubuk ini karena takut. Takut suatu saat nanti kau akan kembali. Resi Sukogading masih mengomel. Tidak terbayangkan olehku bagaimana sedihnya kamu ketika mendapati gubuk ini kosong tak berpenghuni. Kinanti mengusap bahu dan lututnya yang berwarna kemerahan, hasil dari sabetan ranting kecil milik Resi Sukogading. Hari ini saya sudah pulang, Eyang. Pulang? Ya, pulang. Tapi dengan membawa 2 laki-laki. Kakek mana? Kakek mana yang tidak terkejut setengah mati melihat cucunya bepergian dengan lelaki asing? Kinanti membuka mulut ingin mendebat bahwa dirinya terpaksa membawa Bayu untuk menyelamatkannya, namun repetan Resi Sukogading masih terus berlanjut. Telinga Kinanti terasa panas karena harus mendengar rentetan omelan sang resi, tetapi dia tak diberi kesempatan, dipaksa terus mendengar kekesalan lelaki berjanggut putih. Legiwa dan Bayu tak dapat mendengar jelas apa yang sedang dibicarakan dua orang dalam pondok itu, namun sekarang mereka dapat menebak dari mana Kinanti memperoleh kebiasaan mengomel sepanjang hari. Baik si gadis muda maupun resi yang rambutnya sudah dipenuhi uban itu memiliki hobi yang sama, bersungut-sungut sampai lupa waktu. Legiwo dan Bayu rasanya baru memejamkan mata ketika Kinanti memaksanya keduanya bangun. Legiwo melenguh, kakinya mendang punggung Bayu yang tidur di sampingnya. Tendangan Legiwo itu berhasil membangunkan Bayu. Dia langsung terduduk lalu balas menyepak temannya sampai jatuh dari amben tempat mereka tidur. Lindu, ada Lindu. Legiwo melompat bangun, mata nanar memandang ke segala sisi. Dia baru tersadar ketika Bayu kembali menyepak kakinya. Tentu dilakukan dengan setengah hati saja, sekedar untuk menyadarkan temannya yang belum tersadar juga. Kenapa harus dibangunkan sepagi ini? Legiwo mengeluh sambil menghempaskan tubuh di atas amben. Dia bersiap tidur kembali, kantuk masih menggelayuti mata. Bangun atau kusiram dengan air sungai. Ancaman Kinanti bukan omong kosong belaka. Sudah berapa kali mereka harus menerima nasib apes karena mengabaikannya. Legiwo pun turun, wajahnya ditekuk saat keluar dari pondok. Kenapa masih di sini? Cepat keluar. Apa yang kau bicarakan dengan Eyang Resi Sukogading kemarin? Bayu menarik pergelangan tangan Kinanti. Kau mengungkit tentang keris naga lirang lagi. Kinanti menghela nafas berat. Pilihan apa yang kumiliki? Membiarkanmu terpengaruh oleh keris jahat itu atau membantumu mengendalikannya? Kamu bisa memilih tidak peduli. Apa? Kau ingin aku bersikap tidak peduli? Pergelangan tangan Kinanti terasa mungil, begitu rapuh, begitu halus. Bayu memegangnya sedikit lama dari kehendak yang semula. Detak jantungnya berdetak cepat seiring dengan gelenya ringan yang baru sekali ini dia rasakan. Bayu memandang Kinanti dekat, mencari tahu apa arti dari perasaan asing ini. Tampaknya Kinanti juga merasakan hal yang sama. Dia tercenung bagai tersihir, tak segera menyentakkan tangannya seperti biasa tiap kali bersentuhan dengan Bayu. Eyang Resi Sukogading sudah memanggil sejak tadi. Ayo, apa yang kalian lakukan di sini? Legiwo berseru dari pintu pondok sehingga tak tahu apa yang terjadi. Bayu buru-buru melepaskan Kinanti. Dia turun dari amben, setengah berlari ia menyusul Legiwo. Namun di ambang pintu dia berbalik sebentar. Ingat, namaku Bayu, bukan Raden Arya Darmayasa. Lupakan bahwa kau pernah mendengar nama itu. Lelaki itu lenyap di balik pintu, meninggalkan Kinanti yang terduduk lemas di amben. Dipandanginya tempat Bayu berbaring semalam, lantas membelainya lembut. Suara kokok ayam jantan di luar berhasil menyadarkan Kinanti. Dia tersentak mundur, menutup wajah dengan kedua tangannya. Apa-apaan aku? Sekarang bukan saatnya memikirkan hal yang tidak penting.
Kinanti sudah bercerita apa tujuannya mengajak kalian kemari. Resi Suko Gading sudah berdiri di tengah tanah lapang. Di dekat kakinya terdapat sepasang kayu panjang yang menyerupai tombak. Dua pemuda di depannya serempak menggeleng. Mana sempat dia memberitahukan niatnya, gadis itu terus merepet sepanjang jalan. Jadi anak itu tidak bicara apa-apa. Hah, kalau tentang itu, sepanjang perjalanan ke sini, dia terus berbicara sampai telinga kami pengang mendengar ocehannya yang tidak mengenal berhenti. Legiwo menjawab seenaknya. Aduh, Kinanti baru saja melempar sebutir kerikil tepat mengenai pelipis Legiwo. Di tangannya terlihat beberapa butir kerikil masih tersisa. Dimainkannya sedemikian rupa sekaligus berniat mengancam Legiwo. Maksudmu apa? Maksudmu aku cerewet? Legiwo bersikap lebih bijaksana kali ini. Kerikil yang berada dalam genggaman Kinanti semakin membuatnya lebih arif. Kata Kinanti, kau ingin mencoba peruntungan sebagai calon prajurit istana? Resi Suko Gading bertanya pada Legiwo. Tapi kata Kinanti pula, kamu tidak memiliki kemampuan bela diri sama sekali. Wajah Legiwo tersipu segera. Dia malu. Rahasianya dibongkar oleh Kinanti tanpa sungkan, namun dia tak berani mengajukan protes. Tidak, ketika Kinanti masih menonton sambil memainkan batu kerikil di tangan. Cucu keras kepalaku itu telah meminta agar aku bersedia mengajarkan kanuragan padamu. Bagaimana menurutmu? Mulut Legiwo terbuka lebar, sedikit senang tetapi juga sungkan, ditambah rasa tak percaya karena seorang resi bersedia mengajarinya secara langsung. Sudah, tidak usah dijawab. Dari ekspresi wajahmu saja aku sudah tahu kau setuju dengan usul Kinanti. Resi Suko Gading menyuruh Legiwo berlari melintasi batu besar yang muncul di atas permukaan sungai. Berlari yang? Ulang Legiwo bodoh. Matahari masih belum terbit sepenuhnya di ufuk timur. Cahaya yang sampai di tanah masih temaram, tetapi Legiwo dapat melihat tonjolan batu yang ada di sungai. Maksud Eyang melompati batu itu sampai ke seberang, lalu kembali lagi ke sini. Legiwo mencoba menafsirkan maksud calon gurunya itu. Berlari Legiwo, berlari. Setiap suku kata ditekankan secara khusus oleh Kinanti yang langsung mengambil alih posisi Resi Suko Gading. Kaki angkatnya itu telah menjauh dari tanah lapang. Selepas menggamit lengan Bayu, pemuda itu mengikuti sang lelaki tua berjalan menuju air terjun yang berada di hulu sungai. Syukurlah kalian datang di musim barat. Hujan turun setiap hari. Air terjun ini pun mengalir dengan deras. Resi Suko Gading berdiri dengan dua tangan bertaut di belakang punggung, persis seperti gaya Kinanti ketika akan memberikan perintah pada dua temannya. Kinanti tidak banyak bercerita tentang keris milikmu, tapi aku dapat menebak kau kesulitan mengendalikan kekuatan besar yang berada di dalamnya. Bibir Bayu berkedut. Dia sudah salah mengira. Sempat berprasangka bahwa Kinanti akan membeberkan semua yang diketahuinya tentang keris naga lirang. Nanti saat mereka bertemu kembali, Bayu akan meminta maaf padanya. Baru saja ia memikirkan akan bertemu Kinanti, jantung Bayu berdegup liar kembali. Pusatkan perhatianmu, Raden. Resi Suko Gading bahkan tak perlu menoleh ke belakang. Dia dapat mendengar jantung Bayu berdetak lebih kencang dari biasanya. Sekarang duduklah di bawah air terjun. Rasakan dan resapi semua yang diberikan oleh alam padamu. Sekarang Bayu bertanya ragu. Bahkan sebelum menyentuh air saja, dia sudah menggigil kedinginan. Kapan kau ingin melakukannya? Mata Resi Suko Gading menatap Bayu tajam. Dipandang tajam seperti itu membuat Bayu merasa kikuk. Dia menunduk, memegang perutnya mulai memberontak karena lapar. Bagaimana kalau sesudah sarapan? Tawa Resi Suko Gading menggelegar. Kakinya bergerak cepat menendang Bayu hingga ia terpelanting ke dalam sungai. Air dalam sungai tak terlalu dalam, tetapi berarus deras. Bayu gelagapan begitu dia berhasil mengambang di permukaan air. Mulai dari sekarang, jari telunjuk Resi Suko Gading diacungkan ke arahnya.
Jangan coba-coba kabur dariku. Baru beberapa saat berada di dalam air, Bayu sudah menggigil kedinginan, giginya berbunyi gemeletukan. Tapi lelaki yang langsung menisbatkan dirinya sebagai guru Bayu tak peduli. Lelaki itu kembali melangkah ke tanah lapang, meneriakkan perintah untuk Legiwo agar segera melakukan semua yang telah diperintahkannya. Sang cucu angkat ikut berdiri mengawasi, sesekali menertawakan Legiwo yang berulang kali tercebur ke dalam sungai. Kinanti, apa gerangan yang membuatmu menyimpan dendam padaku? Legiwo setengah meratap ketika dia lagi-lagi terpeleset dari batu yang diinjaknya. Loh, bukannya kau sendiri yang ingin menjadi prajurit kerajaan? Kinanti membuka kulit rambutnya yang diberikan oleh Resi Sukogading padanya sebagai upah mengawasi Legiwo. Ya, tapi bukan berarti aku harus disiksa seperti ini. Legiwo memandang iri pada rambutan yang ada di tangan Kinanti. Kinanti mengacungkan rambutan yang sudah berwarna merah ke arah Legiwo. Kamu mau makan ini? Oh, mau, saut Legiwo lega, bersenang hati karena Kinanti akan membagi buah itu dengannya. Namun dia terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bukannya memberikan buah yang masih utuh, gadis itu justru melemparinya dengan kulit rambutan. Cepat lakukan latihanmu. Kinanti menunjuk ke arah tongkat kayu yang masih tergeletak di tanah lapang. Nanti siang kita akan berlatih menggunakan tongkat kayu. Bayu yang melihat pertengkaran kedua temannya terkekeh geli, tapi dia buru-buru menutup mulut saat menyadari Resi Sukogading kini sudah berada di sisinya. Tertawa sekali lagi, akan kusuruh kau menghabiskan waktu semalaman di sini. Mata Legiwo cekung, pipi yang semula berisi kini lebih tirus, janggut pendek tumbuh menyemak di sekeliling dagu sedang kumis jarang-jarang menghiasi atas bibir. Dia sudah kerap bekerja keras semenjak masih berbau kencur, bahkan jakun belum tumbuh ketika Legiwo mulai membantu mengurus ladang milik kepala duku. Saat itu, Legiwo kecil kerap menggerutu bahkan nyaris menangis saat pulang ke rumah. Berbekal cahaya matahari menjelang senja yang mulai redup, dia mengulurkan kedua tangan. Simpo, lihat kedua tanganku. Isaka saat memperlihatkan lepuhan di telapak tangan berwarna merah sebelum akhirnya bernanah akibat terlalu lama memegang parang untuk menebas rumput. Kaki Legiwo yang terbiasa berjalan tanpa alas kaki juga dipenuhi guratan luka, tergores semak berduri karena harus membuka lahan agar bisa digunakan berkebun. Legiwo kecil tak pernah tahu bahwa kelak dia harus menjalani pelatihan yang lebih berat. Tangan dan kaki yang terluka karena semak-semak masih tak ada artinya jika dibanding penderitaannya saat ini. Berlari lebih cepat. Anggap saja kau sedang dikejar babi hutan yang sedang mengamuk. Kinanti berbicara dengan santai, satu tangannya memegang kacang rebus. Orang yang disuruh memandang jalan licin di depannya bisa berjalan tanpa tergelincir saja sudah luar biasa. Namun Kinanti justru menyuruh Legiwo berlari bagai dikejar babi hutan. Kinanti, kamu yakin babi hutan berani melewati lereng bukit licin seperti ini? Legiwo bertanya ragu, masih menatap jalan di depannya. Bahkan babi hutan kesetanan juga tidak akan memilih lewat sini. Kinanti membuang kulit kacang setelah menghabiskan isinya. Dia berjalan mendekat, ikut mencondongkan tubuh untuk melihat lereng bukit berlumpur di depan mereka. Benar juga ya, salah sedikit bisa masuk ke dalam jurang. Gadis itu mengangguk beberapa kali, tangan menepuk bahu Legiwo sambil terus menggumamkan persetujuan. Kalau begitu, temani aku menemui Resi. Kita katakan pada beliau kalau kita akan menunda latihan atau mencari tempat yang tidak terlalu berbahaya seperti ini. Kinanti menatap Legiwo lekat, bibirnya tersenyum manis, lantas berkata, tidak bisa. Lari saja sana, jangan cari alasan. Bersamaan dengan ucapannya, tangan Kinanti langsung mendorong bahu Legiwo, membuat lelaki bertubuh ceking itu nyaris tersungkur ke jalan berlumpur. Legiwo berbalik ke belakang. Ia ingin mengajukan protes, tetapi langsung bungkam seribu bahasa. Bukannya memaki Kinanti, dia justru berlari kencang seperti dikejar babi hutan yang tengah mengamuk. Namun saat ini Legiwo tak sedang dikejar babi hutan,
dilakukan, melainkan oleh kuda hitam tinggi yang selalu murka tiap kali melihat wajah teman Bayu. Kinanti tertawa geli sampai terbungkuk-bungkuk, memegangi perut karena terlalu banyak tertawa sampai membersihkan air mata yang merembes keluar. Dia sudah menduga Legiwo akan mengelak dari latihan yang diberikan oleh Resi Sukogading. Dugaan itu pula lah yang membuatnya memaksa Bayu agar bersedia membantu. Apa tidak terlalu kejam? Bayu yang tadi bersembunyi di balik pohon sambil memegang tali kendali kuda kini menampakkan diri. Dia sendiri yang ingin menjadi prajurit, ya tentu harus siap berlatih keras. Kinanti menjawab tanpa menoleh ke belakang. Suara langkah kaki Bayu yang menginjak dedaunan di belakangnya sudah cukup menjelaskan kemana arah yang menjadi tujuan lelaki itu. Ya, Bayu kini tengah mendekatinya, mungkin penasaran dengan nasib sang teman yang sedang berjuang menyelamatkan diri. Tapi menggunakan si hitam juga kurang tepat menurutku. Bagaimana kalau dia sampai terpleset ke jurang? Ya, Hitam, nama kuda kesayangan Resi Sukogading, memiliki postur yang bagus, ditambah lagi larinya cukup cepat. Jarak jauh bisa ditempuh dalam waktu singkat jika menunggang si Hitam. Namun, tak ada yang sempurna di dunia ini. Begitu pula Hitam yang selalu menuruti kehendak pemiliknya, ternyata menyimpan rasa tak suka pada tamu mereka, terutama pada Legiwo. Lelaki bertubuh tinggi tetapi kurus kering itu selalu saja berhasil membuat si Hitam meringkik marah. Andai tak ada tali kekang, sudah sejak dulu Legiwo diseruduk oleh si Hitam. Kalau dia serius ingin menjadi prajurit, Legiwo pasti tak akan mendekati jurang. Dia harus berkonsentrasi sambil berlari menghindari Hitam. Kinanti masih tak beranjak dari tempatnya berdiri. Kamu pikir berlari sambil menghindari si Hitam itu mudah? Tentu tidak mudah. Mereka berdua meringis saat melihat Legiwo jatuh terjerembab ke tanah penuh lumpur. Lelaki itu bangkit dengan tergesa, menoleh ke arah Hitam yang menyerbu penuh semangat. Dia bersiap mengambil langkah 1000 lagi, tapi mendadak terjungkal lagi. Keduanya baru bisa bernafas lega ketika Legiwo berhasil meloloskan diri dari tendangan si Hitam. Hanya berselang beberapa detik saja sebelum kaki kuda itu menghantam wajah Legiwo. Beruntung dia sempat berguling lalu merangkak di tanah berlumpur. Legiwo kembali bangkit lalu berlari lagi. Sayup-sayup terdengar oleh Bayu dan Kinanti teriakan histeris darinya, tapi dia tetap berlari secepat mungkin. Dia memakimu, ujar Bayu. Kalimat yang sebenarnya tidak perlu diucapkan lagi. Kinanti juga mendengar jelas semua teriakan berisi makian ditujukan padanya seorang. Punggung Kinanti ditegakkan kembali. Guret prihatin di wajahnya lenyap, berganti dengan senyum miring sinis memperlihatkan lesung di pipi kiri walau sekejap. Bagus, aku tidak perlu khawatir karena dia masih bisa memaki seperti itu. Kinanti menggedikkan bahu. Lalu, kau sendiri sedang apa di sini? Tugas dari Eyang sudah selesai. Kalau belum selesai, beliau tidak akan pernah membiarkanku berkeliaran sambil membawa kuda kemana-mana seperti sekarang. Bayu masih mengamati Legiwo yang berlari tunggang langgang. Apa gunanya latihan seperti ini untuk Legiwo? Kedua tangan Kinanti saling bertaut di belakang punggung. Dia bergeser sedikit menjauh dari Bayu saat berkata, temanmu itu terlalu lambat berlari. Gerakan refleksnya juga menyedihkan. Dia harus terbiasa bergerak cepat sebelum menjadi prajurit dan terjun ke medan pertempuran. Kau yakin cara ini akan berhasil? Ya, kau lihat saja. Teriakan makian dari Legiwo kembali terdengar. Walau sosok kini tak lagi terlihat jelas, Bayu menyeringai mendengar kata-kata kotor yang dilemparkan pada Kinanti. Pakaiannya pasti penuh lumpur. Bayu menoleh, lalu ia bertanya, hanya itu yang kau khawatirkan? Kinanti mengangguk. Memangnya apalagi yang harus aku khawatirkan? Kerutan kecil di atas tulang hidung menunjukkan hal sebaliknya. Bayu menyadari Kinanti sebenarnya mencemaskan keadaan Legiwo terbukti dari caranya yang terus-menerus melirik ke arah pelarian teman seperjalanan mereka. Persediaan kainmu semakin menipis, tanya Bayu, sekedar mencari bahan pembicaraan, mengalihkan perhatian mereka pada nasib Legiwo yang sedang beradu keberuntungan dengan Hitam. Habis, Kinanti merengut ke arah Bayu, menatap pakaian baru yang kini dikenakannya.
Yang Resi Suko Gading memaksa untuk merelakan semua kain milikku untuk membuatkan kalian pakaian baru. Baju berwarna putih compang-camping milik Bayu telah berganti. Tak lama setelah mereka tiba di persembunyian Resi Suko Gading, lelaki tua itu langsung memerintahkan Kinanti untuk menjahit dua pakaian. Jadi karena ini, kau terus mengawasi dan menambah berat latihan kami dengan dalih menjalankan perintah dari Resi Suko Gading. Pertanyaan Bayu tak sempat dijawab Kinanti ketika terdengar lengkingan ketakutan dari bawah sana. Gadis itu tertegun terkejut, sedangkan Bayu bergerak secepat kilat mengejar ke arah suara dengan menggunakan ilmu peringan tubuh. Jangan-jangan lagi benar-benar jatuh ke jurang. Kinanti berbicara seorang diri. Digigitnya kuku jari sambil berjalan mondar-mandir menunggu kabar dari Bayu yang telah mengejar Legiwo. Jadi dia tidak terjatuh ke jurang atau diseruduk hitam, tapi hanya terjerembab ke tanah berlumpur. Kinanti bertanya pada Bayu, tapi matanya melirik sengit pada Legiwo. Setelah kalang kabut karena mengira nyawa Legiwo berada dalam bahaya, Kinanti kini duduk merengut di depan pondok. Orang yang membuat emosinya naik justru hanya cengengesan tanpa merasa bersalah. Aku panik, jawab tanpa beban. Seluruh tubuhnya diselimuti lumpur dari kepala hingga ujung kaki. Bayu Aji dan Resi Suko Gading hanya menggelengkan kepala, tidak memihak Kinanti maupun Legiwo. Memutuskan kedua orang itu dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Hitam kini sudah berada di kandang yang sederhana, mengunyah rumput segar di palung, tak menoleh pada keributan yang berasal dari pondok. Kuda bersurai selegam arang itu sempat mendengus marah ketika Bayu menungganginya, tetapi tetap menurut menuju arah pulang kembali. Sedangkan musuh yang diincarnya tadi mendaki bukit dengan susah payah. Hitam kembali mendengus. Ketika punggungnya ditepuk, Bayu kembali mendekat, memutuskan menjauh dari keributan yang ditimbulkan oleh Kinanti. Pasti menyenangkan jika aku dilahirkan sebagai kuda sepertimu, bisik Bayu. Tangannya mengusap kuda kesayangan Resi Suko Gading, memastikan kuda liar taklukan sang resi sama sekali tak memiliki cacat. Karena hidupnya hanya memikirkan cara bertahan hidup saja, Resi Suko Gading berjalan mendekat. Bayu Aji berbalik cepat menjura pada lelaki yang telah menjadi gurunya selama satu purnama penuh ini. Aku bisa mengerti betapa beratnya hidupmu, Raden Arya. Kehilangan orang tua di tangan pamanmu sendiri, lalu dirga gentala, gurumu pun menghilang tanpa jejak. Resi Suko Gading memandang tajam pada pria muda yang mengenakan ikat kepala di dahi. Apa kau ingin menyerah sampai di sini? Ampun, ampun Yang Resi. Saya hanya sedikit iri dengan kehidupan yang dijalani si Hitam. Masih menunduk, Bayu menjawab. Dia tak nyaman ketika namanya yang dulu disebut kembali. Resi Suko Gading mengelus janggut yang berwarna keperakan, berpikir sesaat sebelum akhirnya ia berkata lagi. Kurasa kau sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi masih ada satu latihan yang harus kau jalani malam ini. Tunggu aku di bawah air terjun tepat tengah malam nanti. Tanpa menunggu jawaban, Resi Suko Gading berlalu pergi, meninggalkan Bayu yang tercenung mendengar dia bisa segera melanjutkan perjalanan ke Bali. Tampias air terjun membasahi pakaian Bayu Aji sebulan silam. Dia langsung menggigil kedinginan ketika dipaksa bersemedi di tempat ini. Namun malam ini dia dapat berdiri tegak tanpa merasa terganggu. Resi Suko Gading telah menunggu di atas batu bulat besar tak jauh dari air terjun, memberikan isyarat agar Bayu segera menyusul ke tempatnya berada. Kaki Bayu melompati setiap batu yang ada dengan langkah penuh percaya diri. Gerakannya ringan juga seimbang sehingga dapat segera tiba di tengah sungai, di dekat gurunya yang menanti dengan wajah puas. Duduklah Raden Arya. Suara Resi Suko Gading harusnya tak terdengar di antara gemuruh air terjun, tetapi berkat ajian Halimun Adicita yang diajarkan olehnya, Bayu dapat mendengar setiap kata dengan baik. Sendiko Dawuhyang, jawabnya Takzim sambil duduk bersila. Pakaian Bayu berkibar kencang karena derasnya aliran angin bercampur air yang berhembus ke arahnya. Besok pagi
kalian bisa melanjutkan perjalanan ke kota raja seperti yang kukatakan tadi, ujar Resi Sukogading. Tapi ada beberapa hal yang harus kau ingat agar tak mendapat masalah besar di sana. Bayu mengangkat kepala sedikit, bersiap mendengarkan petua gurunya. Pertama, jangan pernah mengeluarkan keris naga lirang milikmu, kecuali nyawamu atau nyawa teman-temanmu terdesak. Ingat, jangan pernah menggunakan keris naga lirang, tegas lelaki tua itu untuk kesekian kalinya. Setelah beberapa hari menerima latihan dari Resi Sukogading yang dengan sukarela memberikan ilmu kanuragan padanya, Bayu memutuskan membuka diri dia, lalu menceritakan tentang keris naga lirang yang diperolehnya dari Dewi Parwati. Diperlihatkan pula telapak tangan kanan bernoda hitam. Tiap kali ia menggunakan keris tak dapat digosok atau dibasuh dengan air. Semakin sering menggunakannya, semakin berbahaya keris itu untukmu. Resi Sukogading menarik nafas panjang, wajahnya berkerut prihatin saat menatap wajah muridnya. Kecuali kau bisa mengendalikan kekuatan hitam dalam keris naga lirang itu. Bayu mengangkat kepala lebih tinggi saat mendengar kalimat terakhir dari gurunya. Apa yang Resi bersedia mengajarkan bagaimana cara mengendalikan keris ini? Ditarik ke keris naga lirang dari balik pinggang, diserahkannya kepada Resi Sukogading dengan hati berdebar penuh harap. Namun lelaki itu menggelengkan kepala, menolak menerima keris yang disodorkan oleh Bayu Aji. Keris itu milikmu. Kekuatan di dalamnya tidak sudi orang lain memegangnya. Seakan mendengar ucapan Resi Sukogading, naga lirang di tangan Bayu bergetar dengan hebat. Siku hingga ke ujung jari terasa kebas. Mati rasa saat bersikeras menyerahkan keris itu. Resi Sukogading tersenyum tipis, nyaris tak terlihat karena tenggelam di balik kumis putihnya yang lebat. Sudahlah. Simpan saja lagi. Dikibaskannya tangan. Wajah Bayu merah padam, terasa panas walau dihujani percikan air terjun. Dia bergerak gugup sambil kembali menyimpan keris naga lirang di dekat pinggang. Tangannya yang semula kebas perlahan mulai dialiri darah kembali. Jemarinya berkedut-kedut sementara dia menarik nafas lega. Hanya dirimu yang bisa memegang dan mengendalikan keris naga lirang. Karena itu, kuasai dirimu sendiri sebelum bisa menguasai kekuatan yang ada di dalam kerismu. Resi Sukogading kembali berkata, hal kedua, aku ingin memintamu berjanji padaku. Janji apa yang? Saat tiba di kota raja nanti, aku nanti sebagai istrimu. Bola mata Bayu membulat seketika, suaranya terbata-bata ketika ia bertanya, sebagai istri yang? Gurunya mengangguk mantap. Semua ini demi keselamatan Kinanti, dan dia akan menceritakan alasannya suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, aku ingin memintamu berjanji akan mengakui Kinanti sebagai istri. Bayu menjilati bibir dengan gugup. Tidak pernah terbayang olehnya untuk mengakui Kinanti sebagai istri. Apa saya harus menikahinya juga, yang? Kalau kalian berdua bersedia, aku tentu akan memberikan restu. Resi Sukogading tergelak kala melihat perubahan wajah Bayu. Kinanti lebih seperti saudara. Saya sama sekali tidak pernah terfikir untuk menikahinya. Bayu menggumam seorang diri. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Tidak ada pilihan lagi, yang. Resi Sukogading masih terkekeh tanpa memberi jawaban. Dia menyuruh agar Bayu berputar, duduk bersila membelakanginya.
Dua telapak tangan menempel di punggung Bayu, mengalirkan hawa sedingin es. Bayu harus menarik nafas panjang untuk mengendalikan dirinya agar tidak melompat kaget. Hawa dingin itu mengalir ke seluruh tubuh, membuat kepalanya terasa berat sebelum kembali ringan. Resi Suku Gading menepuk bahunya, memberitahukan Bayu bahwa ritual mereka telah selesai. Sekarang semua ilmu yang ada padaku sudah diturunkan padamu semua. Semoga ini dapat membantumu untuk menjalani hidup yang mungkin akan lebih sulit dari sekarang. Ya itulah teman-teman, luar biasa. Akhirnya Bayu Aji mendapati satu guru lagi dan satu purnama. Berarti 1 bulan ya, 1 purnama itu diturunin tuh. Ilmu kesaktian, ilmu kanuraganya diturunin dari resinya ke Bayu Ajinya. Makin penasaran ya, sesakti apa nanti Bayu Aji dan mampukah Bayu Aji membalaskan dendam kesumat dari ayahnya. Dan oh ya, Legiwo nih, Legiwo akhirnya juga digembleng juga nih, karena Legiwo ingin memiliki cita-cita untuk menjadi seorang prajurit kerajaan. Wah, cita-cita yang sungguh mulia Legiwo. Dan bagaimana di part 10 ini juga mulai muncul nih getaran-getaran cintanya Bayu Aji kepada Kinanti, dan sama Kinanti juga. Aduh, makin ini romansnya dapat juga ya. Pokoknya luar biasa sekali untuk Nana Septiana kisahnya. Jadi ini sudah part 10 dan panjang, mungkin kita akan berikan ini dulu ya, apa namanya, kita relax dulu. Besok akan kami up beberapa kisah putus ya, kisah yang nggak bersambung, kisah putus kami up dulu. Baru setelah itu sambil nunggu juga nih Mbak Nana menyelesaikan part selanjutnya nih. Masih nunggu Mbak Nana ngirimin lagi, baru nanti kita lanjut lagi ke kisah Bayu Aji Putra Wilwatikta ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Nana Septiana, ditunggu lagi sambungan kisahnya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dengar nggak tuh, burungnya bagus ya, burung apa nih, murah ya. Jadi luar biasa sekali backsoundnya, ada apa? Ini juga panas ya teman-teman, panas. Jadi buat teman-teman, panasnya nih Jakarta ini lah beda nih, lagi hot-hotnya, dijaga kesehatannya teman-teman. Banyak yang minum air putih, banyak yang istirahat, minum vitamin, karena flu menghantui dan penyakit-penyakit lain di musim panas ini banyak banget. Semoga teman-teman selalu terlindungi dari segala macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami besok jam 12 siang. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.